Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korikori Ahirudin ingin mempresentasikan tugas besar 1 kewarganegaraan dengan topik desentralisasi dan otonomi daerah. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Contohnya, pemekaran daerah, penetapan daerah otonomi khusus, dana istimewa, dan pilkada. Nah, di sini ada model desentralisasi, yaitu pola penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Nah, di sini ada model desentralisasi, ada 4 macam menurut Rondinelli, diantaranya dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang, delegasi atau pelimpahan pengambilan keputusan, devolusi atau transfer kewenangan, privatisasi atau tindakan pemberian kewenangan. Otonomi daerah dan demokrasi. Tujuan utamanya yaitu kesetaraan politik, tanggung jawab daerah, kesadaran daerah. Nah, di sini ada pembagian urusan pemerintahan yang meliputi 6 bidang: 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Justisi, 5. Moneter dan fiskal nasional, 6. Agama. Kemudian, untuk mencapai kebijakan otonomi daerah, memiliki teritorial kekuasaan yang jelas, memiliki pendapatan daerah sendiri seperti SDA, DAU, DAK, memiliki badan perwakilan seperti eksekutif dan legislatif, memiliki kepala daerah sendiri yang dipilih melalui pilkada. Paradigma otonomi daerah yaitu meliputi 4 macam, diantaranya kebijakan otonomi tidak hanya mencakup ruang lingkup tetapi juga mendorong prosesnya otonomi daerah. Nah, untuk masyarakat otonom adalah masyarakat yang secara mandiri bebas menentukan pilihannya, yaitu dengan pemilihan kepala daerah. Nah, salah satu prasyarat untuk menciptakan kemandirian daerah diantaranya fungsi pemerintahan daerah sebagai fasilitator, dan juga pemerintah melaksanakan setiap kebijakan pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi otonomi daerah meliputi 5 bidang, diantaranya implementasi dalam pembiayaan wilayah, pembinaan sumber daya manusia, penggulungan dan percepatan penurunan kemiskinan, penataan hubungan fungsional antar DPRD dan pemerintah daerah, serta peningkatan koordinasi atau kerjasama tim. Nah, di sini masih dalam pembinaan wilayah, yaitu pelaksanaan otonomi daerah, pola pembinaan seperti mendelegasikan tugas-tugasnya, pembinaan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip pemerintahan umum, kemudian penjabaran pembinaan wilayah, yaitu dengan menjalankan pemerintahan umum. Nah, di sini ada implementasi otonomi daerah dalam pembinaan SDM, yaitu adanya faktor yang menyebabkan pegawai negeri sipil rendah. Nah, di sini ada 5, adanya monoloyalitas, proses rekrutmen tidak sesuai, rendahnya tingkat kesejahteraan, penempatan jenjang karir yang tidak sesuai dengan keahlian, dan PNS yang terkesan tidak memberikan pelayanan lebih. Nah, untuk itu pemerintah daerah membutuhkan PNS yang tanggap, responsif, kreatif, dan bekerja secara efektif. Di sini masih dalam pembinaan sumber daya manusia, yaitu pemerintah harus menunjang kinerja daerah antar daerah dan pusat seperti meningkatkan kualitas kerjasama yang tinggi. Kemudian dalam pembinaan SDM, Pemda mengharapkan ada 8 poin, diantaranya struktur organisasi menjadi media untuk PNS, kemudian mendorong PNS mengambil risiko, memberikan penghargaan, mengembangkan pola komunikasi, kemudian memberikan suasana kerja yang inovatif, mengurangi hambatan birokrasi, dan mencegah tindakan intervensi. Untuk itu, ada pembinaan SDM, diantaranya memperbaiki cara birokrasi dan mengurangi penyimpanan pelayanan birokrasi. Nah, di sini ada implementasi otonomi daerah dalam penanggulangan kemiskinan, diantaranya ada 2, yaitu mengelola SDM untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kemudian adanya wewenang yang didukung oleh dana APBD yang cukup. Kemudian dalam penanggulangan kemiskinan ada 3 poin, yaitu Pemda menjadi fasilitator dan instruksi, kemudian memberikan legitimasi LSM, dan Pemda mengatasi penanggulangan secara cepat dan dengan kebijakan keluarga. Nah, untuk itu di sini beberapa implementasi otonomi daerah dalam fungsional eksekutif dan legislatif, diantaranya sesuai dengan otonomi daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu pola penyerahan wewenang, kemudian pelimpahan wewenang pusat kepada gubernur, kemudian pembantuan seperti penugasan pemerintah. Kemudian di sini ada tugasnya, diantaranya memimpin, memilih dan menindaklanjuti, kemudian adanya komunikasi yang intensif. Nah, untuk itu dalam membangun kerjasama tim diperlukannya koordinasi wewenang, kemudian instansi yang memiliki visi yang sama. Kemudian di sini ada terkait implementasi otonomi daerah, diantaranya ada Pemda harus meningkatkan SDM, kemudian menindaklanjuti ketentuan undang-undang, kemudian meningkatkan peran aktif masyarakat,
serta mengembangkan sistem manajemen pemerintahnya efektif, objektif, rasional, dan modern. Nah, di sini ada kelebihan dari asas desentralisasi, diantaranya struktur organisasi dan menjadi salah satu pendelegasian yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Kemudian sebagai alternatif untuk mengurangi penumpukan pekerjaan di pemerintah pusat, kemudian adanya untuk mengurangi masalah tertentu. Kemudian adanya peningkatan hubungan kerja antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah kemudian menjadi lebih efisiensi dan mengurangi pengaruh buruk dari birokrasi. Kemudian di sini ada kekurangan dampak desentralisasi, diantaranya pemerintah kian membesar karena struktur dari pemerintahan menjadi kompleks. Nah, sesuai dan keseimbangan adanya beragam kepentingan pemerintah daerah. Kemudian desentralisasi dari teritorial yang mendukung timbulnya sebuah paham atau kedaerahan. Kemudian karena terpakainya banyaknya perundingan yang membutuhkan waktu lama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.